Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran ekonomi kelas 11. Pembahasan kita kali ini tentang teori perdagangan internasional. Jadi, teori perdagangan internasional itu terdiri dari dua macam, yaitu teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini akan difokuskan pada teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika negara tersebut mampu memproduksi barang yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain dengan sumber daya yang sama. Misalnya, sebagai contoh, kali ini kita akan membandingkan bagaimana produk yang dihasilkan oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Vietnam dalam memproduksi beras. Nah, kita lihat di sini ada dua negara di mana Indonesia dan Vietnam, di mana kedua negara ini memproduksi karet dan beras. Kita lihat dalam teori keunggulan mutlak bahwa suatu negara itu akan lebih unggul memproduksi barangnya dibandingkan negara yang lain. Kita lihat Indonesia, di sini memproduksi karet. Kemudian Vietnam juga memproduksi karet. Tapi kita lihat siapa yang lebih unggul di sini, bahwa Indonesia lebih unggul. Jadi Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi karet. Kemudian untuk Vietnam, kita lihat kedua negara ini juga memproduksi beras, di mana Indonesia memproduksi 50, kemudian Vietnam memproduksi 150. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Vietnam lebih unggul atau memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi beras. Nah, jadi dari tabel ini kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak di bidang memproduksi karet, kemudian Vietnam memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi beras. Nah, di sini kita akan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTDN negara Indonesia. Di mana Indonesia kita tahu bahwa Indonesia memproduksi 100 karet dan 50 beras. Artinya, dalam kondisi yang sama, dengan menggunakan sumber daya yang sama, Indonesia mampu memproduksi 100 karet dan 50 beras dalam waktu yang bersamaan. Sehingga kita akan menentukan dasar tukar dalam negerinya 100K sama dengan 50B. Kemudian kita menggunakan operasi matematika di mana K sama dengan 50B per 100. Jadi 1K atau 1 karet sama dengan 0,5 beras. Kemudian 100K sama dengan 50B. Sama, kita juga menggunakan operasi matematika, 100K per 50 sama dengan B. Jadi hasil akhirnya adalah 2K sama dengan 1B, atau 1B sama dengan 2K. Jadi DTDN Indonesia adalah 1 karet sama dengan 0,5 beras, dan 1 beras sama dengan 2 karet. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dasar tukar dalam negeri negara Vietnam. Sebagaimana kita tahu bahwa negara Vietnam itu mampu memproduksi 40 ton karet dan 150 ton beras dalam waktu yang sama dengan sumber daya yang sama. 40 karet sama dengan 150 beras. Sama saja, kita singkat, 40K sama dengan 150B. Kita menggunakan operasi matematika, jadi K sama dengan 150 dibagi 40B. K sama dengan 3,75B, atau artinya 1K sama dengan 3,75B. Nah, kemudian 150B sama dengan 40K. Jadi B sama dengan 40 dibagi 150K. 1B, karena kalau di sini artinya sama dengan ada angka satunya ya. Jadi 1B sama dengan 0,2666K. Kita sederhanakan sebagaimana dalam ilmu matematika penyederhanaan dua angka di belakang koma. Jadi 1B sama dengan 0,27K. Jadi DTDN Vietnam adalah 1K sama dengan 3,75B dan 1B sama dengan 0,27K. Nah, anak-anak, setelah kita menghitung dasar tukar dalam negeri dari masing-masing negara, kita akan menghitung laba dari masing-masing negara. Yang pertama, kita akan menghitung laba dari negara Indonesia.
Di sini kita sudah tahu bahwa negara Indonesia memiliki DTDN 1K sama dengan 0,25B. Kemudian negara Vietnam memiliki DTDN 1K sama dengan 3,75B. Nah, Indonesia itu unggul di dalam memproduksi karet, sehingga laba Indonesia kita menggunakan DTLN. DTLN ini merupakan DTDN-nya negara Vietnam. 1K sama dengan 3,75B. Kemudian di dalam negerinya, negara kita, 1K sama dengan 0,5B. Ini merupakan DTDN Indonesia. Sehingga ini akan kita kurangin. 1K sama dengan 3,25B. Artinya, setiap Indonesia menjual 1 ton karet akan memperoleh laba 3,25 ton beras. Nah, tadi kita sudah menghitung laba Indonesia, di mana Indonesia setiap menjual 1 ton karet akan mendapatkan laba 3,25 ton beras. Nah, sekarang kita akan menghitung labanya negara Vietnam, di mana DTDN Vietnam itu adalah 1K sama dengan 3,75B. Kemudian 1B sama dengan 0,27K. Nah, untuk menghitung laba negara Vietnam, kita akan melihat bagaimana dasar tukar dalam negerinya Indonesia. Bagi negara Vietnam, ini merupakan dasar tukar luar negeri. 1B sama dengan 2K, DTLN. Lihatnya di sini. Kemudian 1B sama dengan 0,2K, DTDN. Ini bagi negara Vietnam. Jadi 2 dikurangi dengan 0,27K. Sehingga akan menghasilkan 1B sama dengan 1,73K. Artinya, setiap negara Vietnam menjual 1 ton beras, itu akan menghasilkan laba 1,73 ton karet. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa laba Indonesia itu adalah 1 ton karet akan memperoleh laba 3,25 ton beras. Kemudian labanya Vietnam itu setiap menjual 1 ton beras akan memperoleh laba 1,73 ton karet. Jika Indonesia mengekspor 1000 ton karet dan Vietnam mengekspor 100 ton beras, berapa laba masing-masing negara? Nah, kita akan menghitung laba Indonesia terlebih dahulu, di mana kita ketahui bahwa setiap Indonesia menjual 1 ton karet akan memperoleh laba 3,25 ton beras. Artinya, jika negara kita mengekspor 1000 ton karet, berapa labanya? Maka laba Indonesia adalah 3,25 dikali 1000. Sama dengan 3.250 ton beras. Artinya, setiap Indonesia menjual 1000 ton karet, Indonesia akan memperoleh laba sebanyak 3.250 ton beras dari negara Vietnam. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laba negara Vietnam. Tadi di awal kita sudah menghitung bahwa setiap Vietnam menjual 1 ton beras akan memperoleh laba 1,73 ton karet. Sehingga jika Vietnam mengekspor 100 ton beras ke Indonesia, berapakah labanya? Maka laba negara Vietnam adalah 1,73 dikali 1000 ton. Hasilnya 173 karet. Artinya, setiap Vietnam menjual 100 ton beras, dia akan memperoleh laba 173 ton karet. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang teori perdagangan internasional, khususnya teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu bahas bersama pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.